هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dengan nikmatnya kita dapat kembali bertemu dengan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa teguh dalam mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perjumpaan dengan bulan Ramadan merupakan salah satu nikmat agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat agung ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperpanjang umur kita hingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang dimana turun di dalamnya berkah-berkah, dan bulan di mana Al-Quran turun di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan di mana diturunkan padanya Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan di dalamnya. Dan salah satu dari keutamaan tersebut ialah akan dilipat gandakannya pahala dari amalan kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita amalan-amalan apa saja yang dilakukan di bulan Ramadan. Yang pertama ialah berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu ila asyri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin qala Allahu azza wa jal illa sawma fa innahu li wa ana azzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yang artinya, sungguhnya amalan kebaikan yang dikerjakan oleh Bani Adam akan dilipat gandakan hingga 10 kebaikan, yang semisal hingga 700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman, illa sauma, kecuali berpuasa. Wa ana ajzi bihi, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dikarenakan dia telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya untukku. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang dimaksud dari hadis tersebut ialah sebagaimana pahala
dari berpuasa akan dilipat gandakan dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya, maka berpuasa di bulan Ramadan akan lebih dilipat gandakan pahalanya, dikarenakan berpuasa di bulan Ramadan merupakan suatu kewajiban dan salah satu rukun Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam satu hadis bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, amalan yang selanjutnya ialah berumrah di bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi hajjatun." Ketika datang bulan Ramadan, maka berumrahlah. Dikarenakan berumrah di bulan Ramadan senilai dengan berhaji. Yang dimaksud dalam hadis tersebut ialah ketika kita berumrah di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan keutamaan dan pahala yang senilai dengan berhaji. Maka ketika kita memiliki rezeki yang lebih dan memiliki kesempatan untuk berumrah di bulan Ramadan, maka kita harus bersegera untuk melakukan amalan tersebut agar kita memiliki keutamaan dari amalan tersebut. Kemudian amalan yang selanjutnya ialah bersedekah di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat Anas bin Malik, "Ya Rasulullah, ayu sedekati afdol?" Apa sedekah yang paling utama? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu fi Ramadan." Bersedekah di bulan Ramadan. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, "Kana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau semakin dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Kemudian amalan yang selanjutnya setelah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berumrah di bulan Ramadan, dan berinfak di bulan Ramadan ialah amalan-amalan. Kemudian yang terakhir ialah amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Malam yang artinya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah bahwasannya amalan kebaikan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan kebaikan yang kita lakukan di 1000 bulan lamanya. Maka hendaknya kita kaum muslimin menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburinya, dan memperbanyak berdoa dan beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Kemudian salah satu amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di malam Lailatul Qadar ialah qiyamul lail, yaitu sholat malam. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan berharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sendaknya kita kaum muslimin agar tidak melewatkan satu malam pun di bulan Ramadan ini tanpa melakukan sholat malam, walaupun hanya dengan 2 rakaat.
agar kita mendapatkan keutamaan tersebut. Akhiran, nasihat untuk kami sendiri dan kepada kaum muslimin agar memanfaatkan kesempatan ini, yaitu kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah dan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berusaha semaksimal mungkin agar amalan kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah dengan cara ikhlas dan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita dalam mengerjakan amalan ibadah di bulan Ramadan dan mengampuni dosa-dosa kita serta mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.